Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan juga brutal berjudul Headhunter 2023. Bercerita tentang suku Dayak Iban yang diminta untuk memenggal kepala dari setiap musuhnya. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan dibawa ke pedalaman hutan Borneo tepatnya pada tahun 1823. Kemudian memperlihatkan beberapa orang dari suku Dayak Iban yang sedang mengejar musuhnya. Setelah kejar-kejaran, akhirnya si musuh mulai terpojok dan tidak bisa melarikan diri. Di sini si musuh pun mencoba menantang mereka berduel 1 lawan 1. Hingga seorang panglima dari suku Dayak Iban bernama Jago menjawab tantangan tersebut. Namun dengan hanya sekali gerakan, Jago mampu menghabisi si musuh lalu mengambil kepalanya. Adegan beralih ke rumah Panjang yang mana diketahui rumah Panjang adalah tempat tinggal dari suku Dayak Iban. Setelah itu, Jago yang baru saja mandi, ia pun bertanya kepada istrinya mengenai di mana kedua anak mereka. Si istri menjawab kalau kedua anaknya mungkin sedang bermain di luar, lalu ia pun memanggil mereka. Aneng, Lebur. Ini dia kedua anak Jago, kakaknya bernama Lebor, sementara adiknya bernama Anang. Di sini Jago meminta Lebor dan Anang untuk bersiap karena mereka akan berlatih di tengah hutan. Singkat waktu, Jago mengajari Lebor dan Anang berlatih. Hingga tak lama, Jago meminta kedua anaknya untuk terus berlatih sementara ia akan pergi berburu. Ketika ayahnya sudah pergi, Lebor dan Anang menghampiri sahabat perempuan mereka yang bernama Untai, sementara satunya bernama Sia. Di sini Anang yang sedang malas berlatih, ia pun mencoba mengajak yang lain untuk pergi ke suatu tempat yang indah di dalam hutan. Campat dua gitu. Ternyata Anang membawa mereka ke sebuah air terjun yang cukup indah. Di sini Anang meminta mereka berempat untuk berjanji akan bersama sampai mati, melindungi satu sama lain serta saling menyayangi. Setelah keempatnya mengucap janji, mereka terjun ke dalam air. Aram terjun. Hah? Terjun? Sore harinya, salah satu orang memberitahu istri Jago kalau Anang dan Lebor tidak ada di tempat latihan, begitupun dengan Untai dan Sia. Hal itu tentu membuat istri Jago menjadi sangat panik. Ternyata Lebor, Untai, dan Sia sedang menunggu Anang sang adik yang tak kunjung kembali karena ia sedang memburu burung enggang. Tak berselang lama, Anang akhirnya datang dengan membawakan hati burung enggang lalu diberikan kepada Untai. Di sini Anang mengatakan kalau suatu hari nanti Anang pasti akan menikahi Untai. Beberapa jam kemudian mereka berempat pulang dan sontak si ibu yang kesal ia pun langsung mencambuk Anang. Akan tetapi Lebor sang kakak mencoba menahan cambukan tersebut dengan tubuhnya. Malam harinya terlihat Jago yang sedang mengobati luka cambuk di punggung Lebor. Di sini Jago mengatakan andai saja Lebor dan Anang menurut, maka si ibu tidak mungkin melakukan hal itu. Lalu Jago meminta Lebor berjanji agar Lebor selalu melindungi Anang dan si ibu karena kita adalah keluarga.
pejabat. Setelah anak-anaknya tertidur, Jago langsung menegur si ibu karena tak seharusnya si ibu melakukan hal tersebut. Namun si ibu menjawab kalau mereka memang pantas untuk dicambuk karena seharian mereka hanya terus bermain. Di sini si ibu juga yakin kalau Leborlah yang mengajari Anang menjadi anak yang nakal. Ternyata Lebor merupakan anak pungut mereka yang dulu ditemukan Jago di tengah hutan. Kemudian Jago menegaskan kalau si ibu tidak boleh menyinggung perihal itu karena bagaimanapun juga Jago sudah menganggap Lebor sebagai anak kandungnya sendiri. Ini aku Kak Madaya boleh penusa. Pagi harinya saat Jago akan mengajak Lebor dan Anang kembali berlatih, ternyata Lebor sekarang mengalami demam akibat cambukan rotan yang kemarin dilakukan si ibu. Pada akhirnya Jago menyuruh Lebor untuk beristirahat saja sementara ia dan Anang tetap akan berlatih di dalam hutan. Setibanya di tempat latihan, Jago langsung mengajari Anang dengan berlatih keras. Jago rupanya sangat ingin kalau Anang dan Lebor nantinya menjadi prajurit tempur dari suku Dayak Iban seperti dirinya. Ketika sedang beristirahat, Jago menunjukkan golok pusaka miliknya kepada Anang. Jago memberitahu kalau di setiap lubang di golok tersebut menunjukkan seberapa banyak musuh yang pernah ia penggal. Kemudian ketika Jago dan Anang akan pulang, tiba-tiba mereka dikepung oleh musuh. Ini dia pemimpin kelompok musuh yang bernama Sapik. Ternyata Sapik sangat dendam kepada Jago karena dulu Jago adalah orang yang sudah menghabisi kakaknya Sapik, yaitu orang yang kita lihat di awal film. Tanpa menunggu lama, Sapik meminta anak buahnya untuk menghabisi Jago. Akan tetapi Jago yang memang lebih kuat daripada mereka, ia pun berhasil menumbangkan para lawannya. Namun di suatu kesempatan, salah satu anak buah Sapik menyandra Anang dan siap menebas leher Anang kalau Jago tidak mau menyerah. Pada akhirnya, Jago pun memutuskan untuk menyerah. Di hadapan Anang, Jago mengatakan kalau prajurit Iban sejati bukanlah yang paling banyak memenggal kepala musuh, melainkan yang paling banyak mengorbankan diri. Kemudian tanpa ragu, Sapik menghabisi Jago dan membawa kepalanya pergi. Singkat cerita, adegan berpindah ke 13 tahun kemudian. Anang dan Lebor sekarang tampak sudah dewasa dan setiap hari mereka terus giat berlatih. Bukan hanya itu, teman kecil mereka juga, yakni Untai dan Sia, kini sudah berubah menjadi gadis dewasa dari suku Dayak Iban. Diketahui Anang dan Untai sekarang sudah berpacaran dan mereka berdua saling jatuh hati. Sementara Lebor dan Sia, mereka berdua hanya sebatas sahabat dan tidak memiliki rasa lebih. Keesokan harinya memperlihatkan Anang yang sedang membuat jebakan dari bambu runcing. Lantas Lebor kakaknya bertanya apa yang sedang Anang lakukan. Anang menjawab kalau ia masih sangat dendam kepada Sapik, yaitu orang yang sudah memenggal kepala ayahnya. Anang yakin kalau kelompok Sapik sering lewat jalur sini dan ia sedang membuat jebakan untuk mereka. Siang harinya, Anang pergi ke tepi pantai untuk mendatangi Untai. Di sini, Anang membawakan hati burung enggang sebagai lambang kalau Anang begitu mencintai Untai sampai kapanpun. Tidak mau kalah, Untai juga ternyata sudah membawakan sebuah kain tenunan yang ia tenun sendiri untuk Anang. Kelalu kira aku. Namarti penghidup aku deh. Ketika mereka berdua sedang bermesraan, diam-diam Lebor mengawasi mereka. Namun tak lama Lebor dibuat kaget dengan kemunculan Siah yang memergokinya. Di sini Siah curiga kalau Lebor sebenarnya menyukai Untai. Namun Lebor hanya diam lalu memutuskan untuk segera pergi. Lengkilak ke beruang. Malam harinya, kepala suku mengadakan penghargaan untuk wanita penenun terbaik di Rumah Panjang. Ternyata yang memenangkannya adalah Untai dan Untai mendapat gelar Indotakar atau ahli penenun dari suku Iban. Keesokan harinya, Sia pun memberitahu Anang dan Lebor kalau Untai baru saja mendapat gelar Indotakar atau penenun terbaik. Mendengar hal itu, Anang dan Lebor langsung memberikan selamat kepada Untai.
Induk ga, induk taka. Tahu ga? Tahu taka? Aku panyau apa? Beberapa waktu kemudian, kepala suku mengumpulkan para pemuda Iban. Ternyata si kepala suku akan mengadakan sebuah ritual bernama ngayau. Ngayau adalah sebuah tradisi memburu kepala musuh dan apabila berhasil maka mereka akan mendapat gelar prajurit sejati atau biasa disebut bujang berani. Nyak nana kita anak pungkak lelaki. Ditinjau aku ngelamato. Setelah itu, Anang mendatangi Untai untuk memberitahu kalau ia akan menjalani ritual ngayau atau pergi memburu kepala musuh. Untai yang mendengarnya sangat khawatir karena ia takut terjadi apa-apa kepada Anang. Namun Anang berjanji kalau dirinya pasti akan pulang kembali dengan selamat. Pada akhirnya Untai pun memberi izin kepada Anang dan ia akan selalu mendoakan keselamatan Anang. Pagi harinya, para pemuda dari suku Iban telah bersiap untuk berangkat memburu kepala musuh. Sebelum itu, Anang dan Lebor tidak lupa meminta restu kepada sang ibu. Di sini, si ibu berpesan agar Anang dan Lebor saling menjaga satu sama lain dan pulang dengan kemenangan. Aku sampai. Singkat cerita, para pemuda dari suku Iban sudah memasuki area musuh. Namun tak lama Anang mengatakan kepada Lebor kalau perutnya tiba-tiba sakit dan ia ingin BAB sebentar. Setelah selesai BAB, Anang dibuat kaget karena semua pemuda Iban sudah pergi entah kemana. Kemudian mereka berdua mencoba mengejar rombongan yang lebih dulu mendekat ke markas musuh. Namun sayangnya Lebor dan Anang tidak berhasil mengejar mereka dan malah tersesat. Tak lama Lebor muncul dengan membawakan makanan ulat. Diberitahu kalau makanan tersebut dipercaya bisa menghilangkan rasa sakit di dalam perut. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah gua karena hari sudah mulai gelap. Keesokan paginya Lebor membangunkan Anang karena mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sedang berjalan, Lebor hampir saja digigit ular berbisa, namun untungnya Anang segera menyelamatkan Lebor dengan memenggal kepala ular tersebut. Kemudian Anang memasukkan kepala ular itu ke dalam kantongnya, tapi tak berselang lama mereka diserang oleh musuh. Di pertarungan ini, Lebor mendapat lawan yang cukup enteng sehingga Lebor tidak kesulitan dalam melawannya. Sementara itu, Anang mendapat lawan yang hebat karena dia merupakan prajurit andalan musuh. Setelah cukup lama bertarung, akhirnya Lebor mampu mengalahkan musuhnya serta mendapatkan kepalanya. Sementara Anang sendiri tampak kewalahan hingga kepala Anang diceburkan ke dalam air. Dalam keadaan terpojok, Anang mengambil kepala ular di dalam kantongnya lalu menyerang musuh dengan kepala ular tersebut. Alhasil Anang bisa membalikkan keadaan, namun saat Anang akan memenggal kepala musuh, tiba-tiba Anang teringat kejadian waktu ayahnya dihabisi. Sadar Anang sedang tidak fokus, Lebor pun segera mengambil senjata lalu menebas kepala musuh. Kemudian Lebor meminta Anang untuk membawa kepala orang ini dan mengaku kalau Ananglah yang sudah melakukannya, yaitu agar mereka berdua bisa mendapatkan gelar bujang berani atau prajurit sejati Iban. Setelah itu mereka berdua pun beranjak pulang. Adegan berpindah ke Untai dan Siah yang sedang berada di sungai. Di sini Untai tampak gelisah karena Anang belum juga kembali selama 3 hari. Siah yang menyadari akan hal itu, ia pun mengatakan kalau Untai tidak usah khawatir karena Anang dan Lebor pasti kembali dengan selamat. Kemudian Siah mengatakan kalau Untai sangat beruntung, selain Untai cantik dan pintar, Untai juga mempunyai kekasih yang hebat. Sementara Siah merasa minder karena ia tidak cantik dan pintar seperti Untai. Mendengar curhatan tersebut, Untai mengatakan kalau Siah juga adalah orang yang spesial dan Untai tidak akan pernah meninggalkan Siah. Nasib naku. Singkat cerita, Anang dan Lebor akhirnya pulang ke rumah Panjang. Mereka langsung disambut oleh kepala suku dan orang-orang di sana.
Keesokan harinya diadakanlah acara penyambutan untuk Lebor dan Anang karena sekarang mereka berdua telah resmi menjadi bujang berani atau prajurit sejati dari suku Dayak Iban. Setelah itu mereka berdua mendapatkan tato penghargaan dan setelah ditato mereka berdua berhak untuk menikah atau mencari pasangan hidup. Sore harinya memperlihatkan Anang dan Untai yang sedang bertemu di tepi pantai. Di sini Anang yang sudah kebelet, ia pun mengatakan kalau Anang akan meminang Untai. Mendengar hal itu, Untai yang dari dulu memang mencintai Anang tanpa ragu menerima pinangan tersebut. Singkat cerita, Anang diminta kepala suku untuk memanjat yang rumah panjang karena menurut kebudayaannya apabila pemuda ingin meminang gadis harus memanjat dulu tiang. Dengan bersusah payah, Anang pun naik ke tiang rumah panjang yang sangat licin. Hingga pada akhirnya Anang berhasil naik ke atas dan dianggap resmi meminang Untai. Ketegal penyanyawaku, Kadek. Adegan berpindah ke Sapik, yaitu pemimpin suku musuh yang dulu menghabisi Jago. Di sini anak buah Sapik mengatakan kalau persediaan makanan suku mereka telah menipis. Hal itu diakibatkan banyaknya hewan ternak yang mati akibat penyakit serta ladang yang gagal panen. Sapik yang merupakan pemimpin mereka langsung berencana untuk merebut rumah panjang dari suku Iban. Apabila mereka berhasil menaklukkan rumah panjang, maka secara otomatis mereka juga bisa merebut persediaan makanannya. Penemu kemudah dikena kita nyala kesidap. Aku raja. Keesokan siangnya terlihat kelompok Sapik yang sedang mendatangi pemimpin dari kelompok bajak laut. Di sini Sapik meminta bantuan kepada mereka untuk sama-sama menaklukkan rumah panjang. Ternyata pertemuan itu dilihat dan didengar oleh beberapa pemuda dari suku Iban dan dengan segera pemuda itu pun melaporkannya kepada kepala suku. Singkat waktu, kepala suku mengumpulkan prajuritnya termasuk Anang dan Lebor. Di sini mereka akhirnya sepakat kalau prajurit senior akan berjaga di pantai sementara untuk pemuda bujang berani akan berjaga di area rumah panjang. TPA. Keesokan harinya memperlihatkan prajurit senior yang akan berperang melawan kelompok bajak laut. Sementara itu, para pemuda bujang berani berhadapan dengan kelompok Sapik yang ingin menerobos ke rumah panjang. Di tengah pertarungan, Anang yang masih dendam kepada Sapik, ia pun mencoba berduel dengannya. Namun ketika Anang sudah mulai terpojok, tiba-tiba Untai berlari untuk menghampiri Anang. Sapik yang pasukannya sudah banyak yang mati, akhirnya ia pun memilih mundur. Sebelum pergi, Sapik mengatakan kalau Anang harus menjaga istrinya karena suatu hari nanti istri Anang akan ia rebut. Amat badia. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan Anang yang sedang mengasah goloknya. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan bungkusan kepada Anang. Ketika Anang mengecek bungkusan tersebut, ternyata isinya adalah kepala untai. Sontak Anang langsung berteriak histeris dan ia sudah bisa menebak kalau pelakunya adalah Sapik. Apalagi Anang teringat kalau Sapik pernah mengatakan agar Anang menjaga untai karena suatu hari nanti Sapik akan merebut untai. Kemudian pada detik itu juga Anang bergegas pergi ke markas Sapik untuk membalaskan dendamnya walaupun ia hanya seorang diri. Setelah sampai di dekat markas Sapik, Anang tanpa ragu menghabisi satu persatu anak buah Sapik. Pada akhirnya Anang bisa berhadapan langsung dengan Sapik yang kala itu sedang mabuk parah. Di sini Sapik mengira kalau Anang datang ke sini pasti ingin balas dendam atas kematian ayahnya dulu. Kemudian mereka berdua bertarung dengan sangat sengit.
Beruntung saat itu Sapik sedang mabuk hingga Anang berhasil menghabisi Sapik dan mengambil kepalanya. Setelah itu Anang pulang ke rumah Panjang sambil membawa kepala Sapik serta kepala ayahnya dulu. Anang mengatakan kalau ia sangat puas karena dendamnya sekarang sudah terbalaskan. Di hari berikutnya, kepala suku mengadakan acara besar di rumah Panjang. Ternyata Anang sekarang diangkat menjadi panglima perang seperti ayahnya dulu. Kepala suku sangat kagum atas keberanian Anang yang sudah menyerang kelompok Sapik hanya dengan seorang diri. Di sini Anang tak sengaja melihat sebuah gelang milik untai yang sedang dipakai Lebor. Sore harinya memperlihatkan Anang yang sedang menangis mengingat untai. Walaupun Anang sekarang menjadi panglima, akan tetapi Anang merasa putus asa dan frustasi setelah ditinggal untai. Bersamaan dengan itu, Siah diam-diam mendatangi Anang untuk menceritakan sesuatu. Di sini Siah mengatakan kalau yang sudah menghabisi untai adalah Lebor kakak Anang sendiri. Waktu itu Siah sempat melihat Lebor yang sedang memaksa untai untuk kabur dan menikah dengan Lebor. Namun karena untai menolak, Lebor dengan tega memperkaos untai lalu menghabisinya. Mendengar hal tersebut, sontak amarah Anang menjadi tidak terbendung. Apalagi cerita dari Siah diperkuat oleh Anang yang sempat melihat gelang untai dipakai oleh Lebor. Setelah itu Anang pergi mendatangi Lebor dan langsung menyerang Lebor tanpa mau mendengarkan lagi penjelasan darinya. Ketika Lebor mencoba kabur, Anang terus saja mengejar hingga tak sengaja Anang malah terperosok ke jebakan yang dulu Anang buat sendiri. Lebor yang tidak tega melihat Anang, ia pun segera mencabut bambu runcing yang sudah menancap di perutnya. Dalam keadaan sekarat, Anang mengutarakan kekecewaannya kepada Lebor yang telah tega menghabisi untai. Anang juga mengatakan kenapa Lebor tega menusuk keluarganya sendiri dari belakang. Orang tua Anang sudah merawat Lebor sedari kecil seperti anaknya sendiri, padahal semua orang tahu Lebor hanyalah anak pungut yang dibuang di hutan. Lebor menjawab kalau ia bersumpah bukan dirinya lah yang sudah menghabisi untai. Bersamaan dengan itu, Siah muncul sambil mengatakan kalau yang seharusnya mati adalah Lebor, bukanlah Anang. Kemudian Siah mengatakan kalau selama ini sebenarnya Siah mencintai Anang. Pada akhirnya semua terungkap kalau sejak kecil Siah sangat menyukai Anang, tapi Anang tidak pernah memperdulikan Siah dan Anang hanya peduli kepada untai. Dengan seiringnya waktu, Siah juga semakin iri kepada untai yang bisa mendapatkan semuanya, seperti gelar Indotakar dan wanita tercantik dari suku Iban. Hingga di suatu waktu, Siah yang terus saja dirasuki rasa iri, ia dengan tega menghabisi untai. Setelah itu, Siah juga mencoba memberikan gelang milik untai kepada Lebor agar Anang menyangka kalau Lebor adalah pelakunya. Mendengar cerita tersebut, sontak Lebor menjadi murka dan ia siap menebas kepala Siah. Akan tetapi Anang memohon agar Lebor tidak melakukan hal itu. Kemudian Anang menceritakan kalau ayahnya pernah berkata prajurit sejati bukanlah yang paling banyak memenggal kepala musuh, melainkan yang paling banyak berkorban untuk sukunya. Setelah itu Anang meminta permintaan terakhir agar Lebor memenggal kepalanya karena ia ingin koit seperti sang ayah. Pada akhirnya Lebor pun terpaksa menuruti permintaan terakhir Anang dengan mengayunkan goloknya. Setelah Anang tewas, Lebor seketika mengingat kenangan mereka dari kecil hingga dewasa yang selalu hidup bersama. Kemudian film pun tamat. Apa kisah yang kita dapat ambil dari cerita ini? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.